paso. Selamat pagi, mari silahkan masuk. Silahkan duduk ya, Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah ya, Ibu. Oke, usahakan duduknya senyaman mungkin ya. Ya, Ibu. Baik. Adik-adik apa kabar? Baik, Ibu. Tuhan. Ibu juga apa kabar? Ibu juga kabarnya baik. Oke, jadi di sini Ibu mau menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau meluangkan waktu kita berkumpul di ruangan Ibu. Jadi sebelum kegiatan kita dimulai, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Saya. Oke, silakan. Teman-teman, Ibu, mari rasakan hati dan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adik. Sepertinya ini juga kali pertama untuk kita bertemu. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari Ibu namanya Ibu Gita. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini kurang lebih 3 tahun dan Ibu asalnya dari Keva. Selanjutnya Adik bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Terina Ibu, saya sekarang Dari kelas berapa? kelas 12 IPS 1. Kalau saya pun nama saya Alumni dari Universitas Indonesia. Saya asal dari kelas Kepanjangan Tugas. Saya dari 12 bahasa 1. Bahasa 1 ya. Iya, Ibu. Saya Maria Nami bisa dipanggil mengisi. Saya dari IPS 2, kelas 12 IPS 2, asal saya dari Keva. Oh, dari Keva ya? Berarti kita sama ya? Iya. Oke. Oh ya, karena ini kita adik-adik semua ini beda kelas kok. Iya. Tadi sebelum kesini ada pelajaran apa? Saya matematika ini. Matematika. Oh, ini Saya di matematika ini. matematika juga. Aduh, kalau ini Ini hari olahraga. oh, olahraga itu enak ya. Kita Iya, bisa tapi karena panas. panas tuh. Oke. Jadi setelah kita berbincang-bincang, di sini juga Ibu menentukan waktu yang akan kita gunakan. Jadi di sini waktu yang kita gunakan itu 45 menit. Jadi Ibu berharap kita semua bisa bekerja sama untuk bisa menggunakan waktu 45 menit ini secara baik. Sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah adik-adik ada yang tahu tujuan dari kegiatan kita itu apa? Belum, Ibu. Jadi tujuan kegiatan kita di sini itu agar kita dalam hal ini siswa ataupun siswi itu bisa mampu untuk mendapatkan pemahaman yang baru mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi adik-adik perlu tahu bahwa topik yang sudah Ibu siapkan di sini adalah sikap positif dalam menerima kritikan dari orang lain. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah, Ibu. Kalau gitu kita mulai dengan materi ya. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan media slide PPT. Di sini adalah materinya sikap positif dalam menerima kritikan dari orang lain. Coba Ibu kesini sedikit. Oke. Bisa dilihat kan adik-adik? Bisa, Bisa Ibu. dibaca juga. Bisa, Ibu. Saya sangat suka dengan PPT ini. Iya. Bagus. Jadi perlu adik-adik tahu bahwa kritikan itu merupakan penilaian yang baik dan buruk dari seseorang. Ibu mau tanya di sini, ada yang pernah terima, maksudnya apa ya? Maksudnya pernah terima kritikan dari orang-orang? Pernah kritikan mau baik kah, mau buruk kah? Semua yang pasti dapat. Saya pernah, Ibu. Pernah ya. Jadi kritikan itu adik-adik pada saat menerima kritikan dari orang-orang itu apa yang adik-adik rasakan? Ada yang tidak terima, ada yang terima, Ibu. Lebih dominan ke apa? Tergantung sih, Ibu, kalau ada yang kasih kritikan yang baik atau tidak baik. Kalau saya sih tergantung, Bu. Tergantung situasinya. Saya pernah orang kritik, tapi kritik tentang fisik, jadi otomatis saya tidak terima, sangat-sangat tidak terima.
Jadi kritik itu bisa disebut juga sebagai ungkapan atau tanggapan mengenai baik buruknya seseorang atau sesuatu yang sudah atau telah dibuat. Jadi dengan adanya kritikan itu seseorang bisa dapat teruji kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita menerima kritikan dari orang lain, kita itu harus menerimanya dengan sikap baik, positif, supaya sebenarnya kritikan itu membantu kita supaya membangun kualitas diri kita itu menjadi lebih baik. Oke, jadi yang kedua itu adalah ciri-ciri dari kritikan. Ciri yang pertama itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Jadi Ibu mau bertanya, kira-kira bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain itu seperti apa? Contohnya seperti Contohnya seperti tadi media yang sudah Ibu tanyakan berupa PPT itu kan bagus toh. Tapi kan tergantung, kalau menurut saya bagus, lalu saya mengomentari itu positif. Tapi kalau menurut orang lain kalau itu kurang bagus, jadi tergantung dari kita itu tergantung dari masing-masing. Jadi ciri yang kedua menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Kemudian memberi saran perbaikan. Kemudian bertujuan untuk menjembatani pemahaman pembaca. Jadi yang berikut adalah cara untuk menghadapi kritikan dengan baik. Cara kita untuk menghadapi atau menerima kritikan dengan baik itu, ketika suatu kritikan itu masuk, kita itu harus selalu bersikap positif. Kita harus bersikap baik terhadap kritikan itu. Baik, jadi sekian materi dari Ibu. Kita sudah mengetahui apa itu kritikan, apa itu bagaimana sikap kita dalam menerima kritikan dari orang lain. Sekarang Ibu akan meminta adik-adik untuk kita, maksudnya untuk adik-adik itu menceritakan bagaimana pengalaman adik-adik semua ketika menerima kritikan dari orang lain. Ibu minta adik-adik sedikit menceritakan pengalaman adik-adik. Lihat adik Ningsi, saya juga pernah dikritik di dalam kelas, jadi saya tidak terima, jadi saya masuk para guru. Dikritik kenapa? Dikritik katanya saya ini begini, tidak cocok jadi begini ibu karena saya begini. Jadi saya tidak. Dikritik oleh siapa? Oleh Pak Guru. Oleh Pak Guru. Nanti di spill. Tapi sikap yang ditunjukkan itu bagaimana? Saya jengkel ibu karena maksudnya begini, kita tidak bisa jadikan orang punya kekurangan untuk jadi bahan candaan. Kalau kita memberikan kritikan untuk suatu karya atau suatu pekerjaan itu masuk akal, tapi ini menyangkut fisik yang kita miliki. Sebagus apa sih dia punya karya sehingga dia bisa menghina karya dari itu. Tapi begini adik sih, mungkin pada saat itu Pak Guru yang sudah mengkritik adik itu soal fisik, mungkin pada saat itu dia niatnya seperti membuat suasana kelas itu tidak hening, tapi ada kayak lucu-lucunya begitu supaya tidak ada yang marah. Tapi kalau menurut tapi kan maksudnya masih ada bahan lain selain kritikan itu. Oke, tidak apa-apa. Terus sekarang kalau ketika adik minum guru itu tidak suka ibu. Suka. Iya. Adik itu harus belajar untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan hanya dari mulut, tetapi harus dari hati. Dari mulut. Karena memaafkan itu bukan hanya masalah saja yang selesai, tapi salah satu di antaranya tidak boleh merasa positif. Iya. Baik, selanjutnya adik sudah menceritakan pengalaman adik-adik terkait sikap yang adik-adik tunjukkan ketika menerima kritikan dari orang lain. Jadi di sini Ibu mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas saat ini. Jadi Ibu minta adik-adik mungkin bisa sama-sama menyimpulkan
materi yang kita ambil ini kira-kira apa yang adik-adik dapat. Mungkin adik-adik bisa kerja sama. Sangat bagus, materinya sangat bagus karena bisa mengajarkan kita untuk bisa cara menanggapi sesuatu yang orang lain memberikan kita kritikan, bagaimana cara untuk kita bisa memberikan feedback atau umpan balik kepada dia. Jadi tetapi yang penting kritiknya itu masih masuk akal ya, untuk memperbaiki sesuatu begitu. Ya. Sama juga. Ya. Jadi karena waktu kita juga hampir habis, ibu juga menyiapkan LKPD untuk adik-adik isi. Di sini berupa beberapa pertanyaan yang harus adik-adik isi. Isi dengan jujur ya. Oke. Ini ada yang sudah punya buku. Terima kasih adik-adik sudah mengisi LKPD yang sudah disiapkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, ibu ada ice breaking supaya adik-adik itu keluar dari sini semangat, dan keluar dari sini itu bukan lama semua. Jadi di sini ice breaking dari yang ibu sudah siapkan itu clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Clue-nya adalah perhatikan pertanyaan. Fokus ya. Yes. Perhatikan ya. Berapa? Belum ada pertanyaan. Sorry kamu. Ini fokus lagi ya. Ini terus semangat. Kalau ini siap bolong. Lapar ibu. Oke. Fokus ya. Berapa banyak nyamuk yang sudah ibu pukul? 7. 5. 7. Jawabannya adalah 6. Berapa banyak nyamuk yang sudah ibu pukul? Yang siang yang sudah kan. Oh iya. Oke, ibu. Tadi yang benar itu adik Nuni dengan adik Nini. Iya. Sudah fokus ya. Kita ulang satu kali lagi. Ibu juga sudah fokus lagi ya. Berapa banyak nyamuk yang ibu pukul? Apa? 6. Oh, 7. 6. Jawabannya adalah 7. 6. Fokus, tadi pertama tidak fokus. Tadi pertama sudah fokus, kedua tidak fokus. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Sebenarnya kita cukup sampai di sini karena berhubung waktu kita sudah hampir habis. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang kita mengakhirinya dengan doa. Salam ibu. Oke, silakan. Baik ibu dan teman-teman, kita sudah mengakhiri video kelompok ini. Bagaimana kita berdoa? Berdoa dulu lah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan kelompok kita. Ibu berharap semoga materi yang tadi sudah disampaikan bisa dipahami dan lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke, baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang ibu. Ibu, saya mau besok ya. Ibu untuk waktunya kalau bisa agak sore atau pagi bu, kalau maksudnya untuk kesepakatan minggu depan ya? Kami baru juga kelompok lagi ibu. Kalau begitu minggu depan adik-adik maunya lebih sore. Iya, biar tapi tetap di ruangan yang sama atau mau cari ruangan yang berbeda saya. beda seperti di luar kayak Iya. supaya bisa ada udara-udara dan udara segar.
Baik, kalau begitu minggu depan nanti kita akan ketemu lagi, tapi di jam yang berbeda, di hari yang sama ya. Ya, oke Ibu. Oke, baik. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Terima kasih.